Nah, di sini sudah masuk ya, sesuai dengan modul yang diterapkan di modul. Kita masuk sampai untuk pendaftaran akun di Home Assistant seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abi. Nah, di channel ini kita akan membahas mengenai dunia teknologi. Dan di video kali ini kita akan coba membahas mengenai perkuliahan di praktikum tentang gimana cara menginstal ataupun cara menginstal Home Assistant pada Windows 10. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara menggunakan dan cara menginstal Home Assistant pada Windows 10 dengan mudah. Jadi teman-teman harus simak video ini dari awal sampai terakhir. Jadi yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak mungkin ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan video-video terupdate di channel ini. Langsung aja coba ke materinya. Oke, di sini saya sudah masuk di dalam desktop. Pertama kali teman-teman harus menginstal aplikasi VirtualBox. Nah, di sini saya sudah menginstal aplikasi VirtualBox. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi VMware di laptop maupun komputer teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyediakan modul juga dari dosen saya. Kebetulan saya praktikum di asisten smart home ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada modul. Nanti saya akan coba bagikan modul ini juga di deskripsi supaya teman-teman juga bisa belajar mengenai Home Assistant ini. Jadi ini adalah urutan untuk cara penginstalan Home Assistant pada Windows 10 menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi saya riset juga, kebanyakan yang tutorial itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi di video kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia dan menginstal Home Assistant pada VirtualBox. Jadi di sini saya sudah menginstal. Jadi tinggal teman-teman lihat modul untuk mendownload file Home Assistant-nya. Nah, di sini udah tersedia link untuk homeassistant.io. Nah, untuk praktikum ini praktikum pertama ya teman-teman. Jadi mahasiswa mampu menginstal Home Assistant pada laptop atau device-nya mereka. Seperti itu ya. Ini untuk pertemuan pertama, belum ada per kelompok. Jadi individu untuk mengerjakan penginstalan Home Assistant pada laptop maupun PC teman-teman. Tinggal klik aja, kita masuk ke dalam website resminya homeassistant.io. Terus pergi arah ini, dokumentasi, terus klik installation. Kita akan tunggu sebentar. Jadi di sini banyak sekali fitur-fitur yang akan teman-teman bisa dipelajari. Bisa menggunakan macOS, Linux, terus Intel, Asus, Raspberry Pi, terus Android. Seperti itu ya teman-teman. Jadi karena di sini saya menggunakan Windows, saya akan download ini file Windows-nya. Tinggal sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman miliki. Nah, di sini ada file VDI, file Kiko2, terus VMDK. Nah, maksudnya di sini adalah file menggunakan VirtualBox. Di sini menggunakan firmware, di sini menggunakan KVM. Itu jarang saya pakai juga ini. Dan ini juga nggak terlalu familiar, dan saya biasanya menggunakan VirtualBox di sini. Nah, tinggal teman-teman download aja VirtualBox. Nah, mumpung saya sudah mendownloadnya, sudah saya simpan di folder saya di sini, materi kuliah, terus kuliah materi IoT. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya ya teman-teman. Di sini saya sudah mendownloadnya, tinggal di ekstrak. Teman-teman bisa mengikuti cara saya ini dari awal dan sampai terakhir. Kita akan coba langsung masuk ke sistem Home Assistant-nya. Ini teman-teman kita harus menunggu terlebih dahulu untuk mengekstrak filenya. Nanti filenya video ini saya akan mempercepatkan sedikit untuk mempersingkatkan waktu.
Nah, setelah kita mengekstrak filenya, kita akan coba lihat dulu filenya. Nah, ini bentuk file yang akan kita impor ke dalam VirtualBox. Jadi teman-teman harus memastikan filenya itu .vdi atau .vdmk ya teman-teman. Jadi di sini kan udah lihat tadi itu ada file VirtualBox, ini khusus VirtualBox dan VMware. Nah, filenya .vdmdk. Jadi teman-teman harus memastikan itu apakah teman-teman menggunakan mesin virtual mesinnya menggunakan VirtualBox atau VMware. Jadi teman-teman harus perhatikan di sini. Nah, karena di sini saya mendownloadnya VDI, jadi saya menggunakan VirtualBox. Nah, kita lihat lagi VirtualBox kita. Setelah itu kita akan melakukan new create baru ya teman-teman. Jadi di sini kita akan tuliskan nama Home Assistant. Terus di sini kita akan cari file penyimpanan, mau teman-teman simpan di mana. Jadi saya tidak ingin menyimpannya di local disk C. Saya menggunakan local disk D. Di sini ya teman-teman sudah menyediakan foldernya tersendiri untuk Home Assistant-nya. Terus di sini pilih Linux dan order Linux. Nah, sesuaikan dengan di modul. Nanti teman-teman bisa download modul ini di deskripsi di bawah untuk teman-teman pelajarin juga. Nah, ini kan tadi itu pilih Linux, order Linux, terus selanjutnya next. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan memori size-nya. Jadi pembagian memori size itu memori utama sama memori mesin virtual mesinnya. Seperti itu ya teman-teman. Pembagian antara memori utama pada Windows utama sama virtual mesinnya seperti itu. Jadi saya akan menambahkan cuman 1390 MB. Langsung next. Terus di sini extend virtual hard disk ya teman-teman. Di sini untuk memilih file untuk file yang teman-teman download tadi. Setelah itu kita akan cari filenya yang kita udah ekstrak. Nah, di sini setelah itu open, langsung close. Nah, di sini sudah kita mencari filenya tadi. Ini file yang telah kita ekstrak. Langsung aja create. Setelah itu kita masuk ke dalam settingan atau pengaturannya. Nah, sesuai dengan modul di sini sudah masuk dalam settingan untuk mengatur motherboardnya, terus mengaktifkan enable EV, terus prosesornya ditambahin. Setelah itu ditambahin di pengaturan networknya. Nah, kita akan coba setting mulai dari sistem motherboardnya. Di sini saya default. Terus jangan lupa ini perhatikan di sini untuk supaya bisa booting file yang teman-teman download tadi ke dalam virtual machine. Nah, tinggal centang ini enable EV untuk melakukan booting melalui file yang telah kita download tadi ya teman-teman di homeassistant.io tadi. Terus prosesornya kita tambah jadi 4 karena di sini saya menggunakan 16 thread dan saya menggunakan 4. Terus setelah itu display nggak ada dirubah, storage-nya nggak ada, audio nggak ada. Terus di networknya, nah di networknya ini kita ganti bridge adapter di sini. Terus advance-nya teman-teman harus Prometheus mode ini mengganti menjadi allow all seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman harus perhatikan untuk konfigurasi dalam virtual machine ini mulai dari motherboard, terus ditambahin prosesor memorinya, base memorinya. Terus prosesornya ditambahin berapa thread yang teman-teman memiliki dalam prosesor teman-teman. Setelah itu storage tidak ada ya teman-teman di storage, di setting default aja. Terus di networknya teman-teman pilih brick adapter, terus bridge modenya allow all ya teman-teman di sini. Nah, setelah itu teman-teman udah setting, tinggal oke, kita jalankan. Seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah sih untuk melakukan install Home Assistant pada Windows kita.
Nah, kita akan tunggu sebentar. Ini udah mulai booting karena kita mencentang UEFI-nya tadi untuk melakukan booting di file yang telah kita download tadi. Kita tunggu beberapa menit. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam sistem Home Assistant-nya. Nah, dimana kita tahu cara loginnya? Kita lihat lagi di modulnya tadi. Nah, di modul ini kita menggunakan root ya. Di sini kita menggunakan root. Setelah itu kita akan masuk menggunakan root tadi. Nah, di sini udah masuk ya. Oh, error. Kita exit lagi, terus login lagi. Ketika teman-teman ada kendala seperti itu, mendapatkan error seperti itu, langsung exit, login lagi, 3 kali, insya Allah berhasil ya teman-teman. Nah, ini kita mendapatkan IP-nya sesuai dengan modul. Nah, ini kan modulnya mendapatkan IP, sampai mendapatkan IP dan masuk ke dalam Home Assistant-nya untuk mendaftarkan akun teman-teman di dalam Home Assistant. Setelah itu kita akan coba menuliskan kembali IP yang telah kita dapat di dalam Home Assistant ini. Kita buka browser, kita tambahkan lagi, kita tulis IP yang kita dapat di sini 192.168.18.49. Kita akan coba. Nah, ini kan teman-teman nggak berhasil untuk meminta akses dalam Home Assistant. Jadi ketika teman-teman memiliki kesalahan seperti ini, kita langsung aja menuju ke local hostnya. Jadi kan ini menggunakan local host untuk memanggilkan Home Assistant. Jadi kita langsung aja masuk ke Home Assistant URL-nya. Kita tulis Home Assistant .local terus 8123. Nah, kita masuk langsung di Home Assistant URL untuk mendaftarkan akun Home Assistant-nya. Kita langsung enter. Nah, di sini sudah masuk ya, sesuai dengan modul yang diterapkan di modul. Kita masuk sampai untuk pendaftaran akun di Home Assistant seperti ini. Jadi mudah banget untuk melakukan penginstalan Home Assistant pada Windows kita menggunakan VirtualBox di sini ya teman-teman. Jadi menggunakan virtual machine ini sangat simple banget ya, easy ya. Jadi sampai ini untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham untuk video kali ini. Jadi jika teman-teman ada yang kebingungan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like and subscribe dan share sebanyak mungkin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.